mustaka tangan asta sikil samparan awak awak sirah mustaka tangan asta sikil samparan owe owe sirah mustaka sikil samparan tangan asta owe owe tangan asta sikil samparan sirah mustaka awak awak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat amat, Mas. Iyalah. Kenapa, Mas? Ya, saya kalau berada di daerah Sleman khususnya ini kan termasuk daerah saya juga. Oh, jadi merasa ini rumahnya. Iya, bukan merasa rumahnya, SHM-nya aja nggak punya. Jangan klaim, tapi suasananya tuh yang namanya Sleman, apalagi ada di kawasan Tridadi ini kan. Kota. Kotanya Dekat Sleman. Pemkap loh. Punya mall. Dekat dengan kantor bupati. Wah, pokoknya serba apa ya? Terjangkau semua. Istimewa semua. Iya, dan karena kita memang hari ini di Balai Kelurahan Tridadi, Kapanewon, Sleman, Kabupaten Sleman. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Ini di Sarasehan Sibakul. Ini kita ketemu dengan pelaku UMKM dan wajahnya ceria-ceria, ibu-ibu, bapak-bapak ceria semua. Mesti usahanya bakal maju semua. Amin. Belum tahu kok sudah. Lo namanya aja Tridadi ya. Untuk dadi ya, untuk dadi itu kan jadi. Untuk dadi itu harus melewati tri ini, 3 ini. Apa 3 ini? 1 T itu tirakat. Oh, tirakat. Orang usaha itu harus ada tirakatnya, Bu ya. Payu bersyukur. Betul. Dikuatkan doanya. Ya. Oh, banyak puasa. Rajin. Tirakat rajin. Rajin, harus rajin. Enggak boleh malas-malasan apalagi menunda pekerjaan. Yang ketiga adalah inovasi. Kita tidak boleh berhenti untuk berinovasi karena persaingan begitu cepat. Kalau kita hanya puas dengan apa yang sudah kita capai, kita akan tergilas. Gitu, pinter banget. Makan apa tadi sarapannya? Loh, kamu nggak tahu. Apa? Tanya pet shop itu. Apa? Loh, kok makan di pet shop? Makanan kucing. Ya, sego kucing saya nyari di sana. Sego kucing. Kok dibelinya di pet shop? Tepuk tangan dulu dong buat Mas Debio. Bersama saya Marta Sasongko. Dan saya Debio Primus. Oh ya, hari ini merasa paling ganteng sedunia. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY. Ini dia Sarasehan Sibakul. Hari ini juga istimewa karena Mas Debio paling ganteng di antara narasumber. Ya, layak disebut lelananging jagat. Minimal jagateng lembut. Jagateng stage segini doang gitu loh Mas. Ini cantik-cantik semua. Iya. Hari ini bersama dengan narasumber yang cantik-cantik ya ibu-ibu, bapak. Nah istimewa karena wakil rakyatnya juga cantik, kepala dinasnya juga cantik, Bu Lurahnya cantik, narasumbernya cantik. Wah istimewa banget. Sudah hadir bersama kita semuanya. Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MM Abu Siwi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini tandemnya semua cantik-cantik ya Bu. Yang dihadapi biasanya kan yang cantik-cantik. Ini udah kelihatan ini. Bapak-bapaknya paling hanya 4 atau 5 ini. Tapi nggak apa-apa, pasti juga istimewa. Pasti semangatnya luar biasa. Betul. Dan juga hadir wakilnya ibu-ibu di DPRD DIY dari fraksi PAN. Kebetulan juga Komisi B, ini adalah mitranya Dinas Koperasi dan UKM. Ibu Dr. Gigi Hajah Hanum Salsabila MBA Manu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu dong. Cantik banget ini. Putri Indonesia. Putri Indonesia. Ya Putri Indonesia, Hanum namanya. Harum. Oh iya betul. Berarti Putri Indonesia ya Mas, setuju. Terima kasih Putri Indonesia sudah hadir. Mbak Marta. Mbak Hanum. Ya, nanti juga disapa ya ibu-ibu yang sedang semangat dari ini. Tridadi warga bersinar terang katanya tadi. Oh gitu, warga bersinar terang. Bersinar terang. Wah, sebersinar Bu Lurahnya. Bu Lurah tadi dari depan sudah langsung disapa sama fotonya gede banget. Jadi langsung tahu, wah ini Bu Lurah. Bu Lurah Sri Hartati. Bu Lurah, kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Sudah langsung disuguhi lemper loh Mas Debio. Ramah loh. Iya. Tapi yang lebih menyenangkan karena Bu Lurah tadi ruangannya juga pink dan biru ya. Yang istimewa lagi di situ ada aglonema Mas. Oh iya ya. Nah nanti kita tanya kenapa di ruang Bu Lurah aja ada aglonema gitu. Dan nanti ya Bu Lurah.
Iya. Nuansa pink. Salah satu unggulan di Tridadi. Oh, salah satu unggulannya. Iya. Makanya di sini juga langsung dipajang ini aglonemanya. Yang tadi ada persis sama yang seperti di ruangannya Bu Lura. Langsung naksir ya Mas. Kemudian bersama dengan pelaku UKM juga yang nanti bisa sharing triknya ya, strateginya menghadapi tantangan itu biasa aja lah. Nah, kita hadirkan pelaku UKM ini kayak masih milenial gitu ya. Oh, milenial. Oh, bukan ya ini. Bo ya iya, oh jadi iya. Iya. Saya pengen juga disapa milenial kok ya. Ini adalah Mbak Aulia Hijriastuti. Dan Alula Indonesia itu adalah brandnya. Iya. Oke. Ini punya bisnis fashion etnik ya. Iya. Oke, tepuk tangan dulu buat narasumber kita. Dan sekarang biar cerita dulu ya Mas pelaku usahanya ya, pelakukannya ya. Sangat luar biasa ini ya. Tadi kita sempat lihat Mbak produknya itu variatif sekali. Macam-macam. Ya. Nah karena tadi aglonema sudah disebut, saya akan undang dulu yang punya aglonema Pak Didi. Monggo Pak Didi, silakan bisa cerita usahanya. Di depan Mas. Iya. Monggo silahkan dikenalin dulu. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan di sini nama saya Didi Srianto. Kami mewakili dari kelompok tani Java Aglonema yang beralamatkan di Paten Tridadi Sleman. Java Aglonema. Java Aglonema. Oh, ada berapa ininya anggotanya? Untuk satu kaluran Tridadi itu ada sekitar 80-an kelompok, iya, yang secara langsung satu tahun yang lalu sudah diresmikan juga sama Ibu Lurah. Itu dari kelompok Java Aglonema yang berada di Paten Tridadi Sleman. Itu mengawalinya jadi khusus aglonema itu gimana Pak Didi? Jadi kita melihat perkembangan selama ini dari beberapa teman, dan terus terang saya sendiri sudah melakukan dari sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu saya berjualan aglonema secara online, dan itu untuk sampingan. Di situ saya terus terang mendapatkan banyak pendapatan dari sampingan tersebut. Jadi dilihat dengan perkembangan sampai saat ini, untuk aglonema itu masih sangat berpeluang untuk menjadikan di bisnis. Jadi stabil, mungkin naik daun pas COVID kemarin ya. Iya. Tapi sekarang tetap stabil. Iya, sekarang bisa dikatakan turun itu karena dari barang imporan itu terlalu banyak. Jadi untuk petani lokal itu harapannya itu besok kita bisa bersaing dengan importer. Karena di SOP kita di Java Aglonema itu ada 12 jenis tanaman yang itu harus ditani, dan itu minimal selama 2 tahun kita tidak boleh jualan 12 ID tersebut. Alasannya apa? Kenapa nggak boleh dijual? Alasannya karena itu untuk persaingan di pasaran. Itu untuk persaingan di pasaran, berapapun nanti harganya, misalnya itu dalam jangka waktu 2 tahun itu turun, tetapi kita sudah berhasil bertani, itu kita nggak masalah, kita bisa mengikuti pasaran. Oke, Mas. Oke, kalau tadi saingannya terlalu banyak impor, itu yang membedakan aglonema impor dengan yang lokal sini apa? Itu apa? Ya, oke. Yang jelas untuk yang impor sama yang lokal itu yang jelas dari daya tahan si tanaman tersebut. Karena otomatis barang yang dari impor itu harus adaptasi dulu di sini. Itu harus. Memang ada beberapa tanaman dari importer itu yang dia langsung menjual si tanaman tersebut. Tetapi rata-rata nggak sampai 1 bulan tanaman tersebut sudah mati. Kalau jenisnya sama yang impor? Jenisnya sama. Iya. Kayak yang, mohon maaf, yang saya bawa itu sebetulnya semua impor.
itu barang impor. Tetapi sudah sekitar 3 bulan yang sudah kita rawat. Itu. Jadi sudah beradaptasi ya? Iya. Ya. Iya. Mas, kalau misalnya untuk tanaman buah-buahan itu kan bisa diinovasi dengan kawin silang, dengan istilahnya biar tidak jenuh ya pasar ya. Kalau di aglonema seperti bisa? apa? Di aglonema itu sebetulnya banyak, Pak. Banyak jenis aglonema yang itu memang benar-benar silangan dari Indonesia, yang dari Pak Greg Hambali. Yang pertama itu kan dari Pret Sumatera. Pret Sumatera itu kalau nggak salah ya, itu nomor 2 di dunia yang dia sudah memang benar-benar keluar warna merah. Itu Pret Sumatera. Ada Tiara, ada Adelia, ada Widuri, dan macam yang kemarin baru sekitar 1 bulan launching itu Jayanti. Itu memang dari Pak Greg informasinya untuk menyilangkan Jayanti sampai dengan launching itu memerlukan butuh waktu 10 tahun. Tapi dari Jayanti ke Jayanti 2, Jayanti berikutnya itu tidak perlu proses panjang? Iya. Kalau sudah jadi Jayanti tadi? Iya, karena kemarin untuk launchingnya itu kan ada beberapa yang rumpunan. Dalam artian rumpunan 1 pot bisa berisi 5 batang, 6 batang, kan nggak gitu. Jadi kalau untuk mau proses penyilangan itu jarang di Indonesia, itu mungkin cuman beberapa orang yang itu bisa, dan yang paling berhasil terkenal itu nggih Pak Greg Hambalinya itu. Kalau di Java Aglonema pakarnya siapa ini? Ada pakarnya tentunya, leadernya. Jenengan sendiri? Kalau di Java Aglonema terus terang belum ada yang berhasil menyilangkan, Bapak. Ini mohon maaf dari salah satu penasihat kita, dari Bapak Agus Kolik, itu baru proses dia mulai menyilangkan. Cuman untuk proses penyilangan dari kita silangkan sampai dengan biji yang siap itu 6 sampai 8 bulan. Oh, Gitu. baik. Baik, Pak Didi, terima kasih banyak. Ya, Ini Ibu, sama-sama. peluang ya, potensi yang masih luar biasa. Matur nuwun, Ya, kurang apresiasi buat Pak makasih. Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku tadi mau menawarkan diri nggak enak, Pak. Menjadi apa? Di Java Aglonema kan belum ada yang bisa menyilangkan. Terus? Nah, saya ini sudah terbiasa, Mas. Menyilangkan apa? Nggarap soal tuh tak centang salah disilang meneh sinamnya. Itu beda Mas, nyilang kok menyilangkan Tapi loh luar ya. biasa semangatnya ya. Dan Iya. butuh kesabaran, Mbak, kalau bisnis tanaman itu. Ya. Betul. Bu Sri Mulyani, monggo ayo cerita ini, soalnya ada produk di sini. Ini agak spesial nih. Monggo, Iya, ini. Bu. Silakan berdiri Bu dulu. Sri Mulyani. Ayo Bu di sebelah sana. Ini produknya itu sirup Sirup Bu, cabai. cabai. Wah, luar biasa Ini ini. buat apa? Ini kalau suaminya lagi jelei kasih sirup cabai. Monggo Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Sri Mulyani, dari anggota KWT Guyub Rukun Kebon Agung Tridadi Sleman. Produknya? Produk saya yaitu cabai dari olahan cabai. Apa aja Bu olahannya? Ada sirup cabai, ada abon cabai, ada sambal cabai, kemudian ada manisan cabai juga ada. Waduh, manisan cabai. Bu, kenapa semuanya produknya dari cabai? Yang sudah saya tampilkan di depan Ibu ini. Kenapa cabai Bu? Di sekitar sini banyak Ya, petani karena, cabai? Dari petani kebanyakan ini menanam cabai. Jadi untuk apa nih? Lebihnya ini kita buat olahan juga. Itu cabai apa, Bu? Rawit atau keriting? Perpaduan, ada cabai Perpaduan. rawitnya, ada cabai terongnya, ada cabai Jawanya, cabai keritingnya itu. Terus pemasarannya di mana Iya. nih, Bu? Bu Ani panggilannya ya. Ya, kita pemasarannya kita dari WA, online juga, dari ini sudah masuk, alhamdulillah ini pemasarannya ini sudah masuk di Google itu dari cabai produk olahan cabai Sleman Yogyakarta. Yang paling laris produk apa Bu? Yang paling laris?
sirup cabenya. Sirup cabe. Iya. Ini buat apa tuh Bu sirup cabe? Kita buat minum. Oh, Buat diminum memasak buat gas. apa maksudnya? Khasiatnya? Khasiatnya buat apa? Khasiatnya membuat badan kita hangat dan banyak mengandung vitamin C juga. Oh, Oke. ini nggak kepedesan Bu minum ini? Enggak seger juga. Oh segar. Iya. Oh. Mereknya apa Bu? Pernah coba? Oh Mbak Hanum Mereknya ini pernah nyoba Maknyus. Manu. Maknyus ya? Maknyus. Wah ini. Iya ya. Bedanya pedesnya jahe sama cabai apa Bu? Kurang Ya. pedes ditampol sendal gitu ya. Ayo Mas mau nanya apa tadi? Iya. Bu, kalau selain di online tadi, di rumahnya Ibu ada kiosnya atau outletnya itu Bu? Belum juga ini. Setiap hari ada ya, tapi misalnya nyari ini. Ada stok barang nggak? Ada. Ada. Nah, Bu Walaupun Sri, sedikit, Bu, ya. mensiasati fluktuasi ya, naik turunnya harga cabai seperti akhir-akhir ini, Gimana, gimana Bu? caranya Bu? Ya, walaupun harga cabai ini terlalu murah, terlalu tinggi, kita harganya tetap sama. Rasanya, kualitasnya, Ya, kualitasnya tetap sama, rasanya kualitasnya juga sama. sama ya. Ya. Oke, meskipun harga cabai tinggi, tetap tingkat kepedasannya sama. Ada level-levelnya Bu? Ada untuk level yang bon cabai, ada level 1, level 2, dan level 3. Oke. Yang level 1 itu terbuat dari cabai keriting. Kemudian yang level 2 terbuat dari perpaduan antara Keriting dan rawit. sama rawit. Rawit. Yang level 3 yaitu cuma rawit tok doang. Wah, gitu. Wes, Biasa. pokoknya nanti kalau kurang pedas hubungi Bu Ani gitu ya. Iya. J, matur nuwun Bu Ani, kita kasih apresiasi buat Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di belakang kita ini juga ada produk Ekoprint, ada kelompok juga yang mengelola Bu Sri Suhartati. Monggo Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada kami. Kami dari KWT Pisangan, salah satunya memproduksi hasil olah pisang dan mulai ke rajin Ekoprint Bu. Oh awalnya olahan pisang dulu. Iya, kami ada dari olahan pisang, kita mengolah hasil pisang itu dari daunnya bisa buat dawet, terus jantung pisang itu bisa buat berbagai macam abon, bunganya bisa untuk keripik, crispy, bunga pisang, terus pelepah itu bisa untuk ini Bu, taruh debok. Kita produk unggalannya taruh debok crispy pisang itu. Kalau yang untuk Ekoprint kita memang baru dari kelompok, kita baru mulai untuk merajin Ekoprint itu. Kalau gitu unggulan pisangnya ini Bu, mana yang paling diminati oleh pasar Bu dari semua bagian? Kalau unggulan pisang itu kita memilih pisang kluthuk. Kalau di Jawa pisang kluthuk sama pisang kepoknya. Yang paling laris itu yang diolah jadi apa? Yang paling laris Ibu, kita dari kalau yang kering itu debok, taruh debok Bu. Iya, taruh debok, terus crispy bunga pisang. Oh, bunga pisangnya Iya. bikin crispy. Oh. Ibu-ibu yang di sebelah belakang itu yang produksi kita semua dari kelompok. Pemasarannya lewat apa Bu? Pemasarannya bisa ke instansi, juga bisa ke masih seputar WA. Terus kita juga kadang mengadakan basar Ibu. Kita mengadakan basar intern atau mengundang dari Dinas Pariwisata, dari instansi lainnya. Oh, baik. J. Bu, tadi kan dari daun baru sampai ke pelepah ya. Bonggolnya nggak diolah ini? Itu bisa dibuat gulai bonggol pisang Bapak. Gulai bonggol Sudah pisang. pernah nyoba? Pernah. Kita sekitar 30-an item, 30-an jenis makanan olahan. Wah, dari pisang. Iya. Oke. Itu yang dawet daun pisang yang belum
jarang di pasaran. Itu kita make karena kita KBT Kedung Aren, di situ ada perintis, mohon maaf ya Bu, perintis wisata, jadi di make ada gula dawet daun pisang, gula aren, make kolang kaling. Oh, Iya. dicampur. Iya, dicampurkan. Baru denger juga nih dawet daun pisang, menarik Iya, ya. iya. Oke, Kolang baik. kaling juga ini Iya. ya. Iya. Kalau hilang, kalau eling ini ya. Iya, iya. J, baik. Terima kasih banyak Bu atas informasinya Bu Sri Suwartati. Iya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya banyak banget ini UKM yang bisa kita ajak cerita tadi. Banyak banget potensi yang ada di sini, tapi kita Iya. akan bahas lagi setelah ini Betul. di segmen berikutnya. Tetap di Sarasehan, Si Bakul. bakul. Lahir dari semangat dan jiwa gotong royong, tumbuh menjadi pilar ekonomi nasional, melintas generasi, terus berinovasi, menyambut era baru, koperasi siap maju. Adil makmur sejahtera, bersama koperasi, ekonomi mandiri, kita satu dalam harmoni. Bersama koperasi, sambut modernisasi, membangun ekonomi negeri. Ayo generasi, majukan koperasi untuk Jogja istimewa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Aku pengen nastar premi. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel, sik tenang rasah gundah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah dijamin murah. Ulon Wood. Paket si bakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Lampu hias akrilik hingga dia bojomu toh. Wah, si Bakul. Si bakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Si bakul Jogja Gratis ongkir. Si bakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak ngetik jebak sisik lengkap. Masih di Sarasehan Si Bakul. Di belakang kita ini soalnya ada produk yang menarik dari Ecoprint tapi sudah ready to wear. Jadi sudah siap pakai. Siap Nah ini pakai. kita tanya langsung ke Mas Aziz yang punya. Mas Aziz silahkan boleh dikenalin dan diceritakan usahanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aziz. Kami dari Padukuhan Pisangan Tridadi. Usaha kami dari UMKM adalah Ecoprint yang diberi nama Yumiko Ecoprint. Domino. Yumiko. Oh Yumiko. Iya, Yumiko Ecoprint. Kok agak Jepang-Jepang gitu? Iya, kebetulan ada nama dari istri. Oh. Jadi yang ada keturunan Jepang dan ini kita berawal dari tahun 2019 di mana waktu itu memang kita menginginkan sebuah produk yang beda gitu kan. Pertama beda, yang kedua ramah lingkungan. Jadi Ecoprint ini kita bikin dengan
menempelkan daun-daun pada kain, dan yang jelas pewarnanya kita juga menggunakan bahan alami. Jadi insya Allah ramah lingkungan. Kita menggunakan kunyit, menggunakan kayu tinggi, kemudian ada dari secang dan yang lainnya. Jadi insya Allah selain aman bagi lingkungan, juga bagi kulit, bagi yang mungkin sering ada gampang iritasi gitu, kita bisa menggunakan produk EcoPrint. Bedanya apa Mas sama EcoPrint yang lain, Yumiko ini? Ya, untuk produk kami sebenarnya kalau dengan yang lain rata-rata dari pengusaha EcoPrint masih memberikan nuansa ini masih terlalu polos dengan desain yang apa adanya seperti itu. Sedangkan kami sudah mulai melakukan desain-desain seperti Nyon Sewu mungkin yang dipakai Bu Lurah, ini jilbab juga EcoPrint juga dari kami. Tadi tak puji loh, Bu Lurah EcoPrintnya bagus loh hijabnya. Ternyata produknya Mas Aziz. Alhamdulillah ini Bu Lurah termasuk salah satu pelanggan kami. Jadi alhamdulillah seperti itu. Terus ini inovasi yang apa yang diberikan? Ini ada desain yang seperti apa yang kemudian itu jadi daya bedanya? Produk kita ada beberapa macam. Yang pertama dari kain karena setiap orang punya lifestyle sendiri. Jadi kita menggunakan menjual kain secara kain utuh. Yang pertama, yang kedua kita dalam bentuk hijab juga. Kemudian yang ketiga kita juga dalam pakaian-pakaian ada tunik, ada pakaian laki-laki, kemudian gamis. Nah, outwear juga kita ada. Selanjutnya kita mengembangkan produk kita di ada tas di bawahnya, ada tas termasuk sepatu, seperti itu. Wah keren, ada punya desainer sendiri. Kebetulan kita ini sendiri, kita desain sendiri, kita produksi sendiri semuanya seperti itu. Dan untuk menjahit juga kita bekerja sama dengan UMKM sekitar kami. Wah, ini hulu sampai hilir dikuasai ini ya. Seperti sejauh ini Mas, pesanan dari mana yang paling banyak? Untuk pesanan kami rata-rata kita jual online jual online, termasuk kami juga dari relasi, termasuk teman-teman kita membuka, misal ada teman-teman yang pengen jadi reseller gitu, kita ada grup tersendiri untuk menjadi reseller kami, seperti itu. Jadi peluang untuk yang lain-lain ya. Baik. Terima kasih banyak Mas Aziz. Kita berikan apresiasi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap juga Tridadi Fashion Week. Iya loh, bentar lagi ada Jogja Fashion Week, ada di kelurahan-kelurahan muncul ya Tridadi Fashion Week. Bu Lurah mau bikin Fashion Week Bu, jangan kalah sama yang pakai cici gitu ya. Boleh. Oh boleh ya. Bu, monggo diceritakan juga selain yang sudah disampaikan oleh wakilnya beberapa di sini, tapi pasti masih banyak potensi yang ada di Tridadi. Apa saja Bu? Ya, terima kasih. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Hanum bahwa kita memang punya semboyan Tridadi yang bersinar terang. Bersinar terang itu maksudnya? Berkarakter, berbudaya, inovatif. Salah satu tadi Pak Debyo inovasi harus berinovasi. Kemudian religius, kemudian terangnya tertib dan berangkulan bersama-sama. Wah itu yang luar biasa. Jadi untuk mewujudkan Tridadi yang bersinar terang tadi, ternyata potensi UMKM dan di Tridadi ini terus terang kita ingin menghidupkan UMKM ini, kita bidik dari wisata. Jadi karena kita sudah punya badan usaha milik kelurahan yang unitnya salah satunya adalah tentang pariwisata, yaitu Puri Mataram, dan yang kedua adalah aglonema seperti yang dingendikake tadi Mas Didi. Jadi kemudian dari potensi itu kita kembangkan lagi nanti di Pisangan. Beteng Pisangan ini akan kita kembangkan menjadi wisata yang baru yang ternyata itu bisa mengungkit dari UMKM yang ada. Jadi di setiap minggu ini kita berusaha untuk melakukan seperti Sunmore, Sunmore yang di Kabupaten Sleman juga ada. Yang ini UKM-UKM-nya dikumpulin di situ. UMKM yang pelaku-pelaku itu dari RT 1, 2, 3, 4 itu menyajikan aneka olah pisang. Jadi ada dawet daun pisang, ada kemudian taro debok pisang,
Jadi ada 30 jenis. Monggo nanti bisa kalau ada kegiatan di istilahnya Desa Wisata Dewi Keren. Desa Wisata Kedung Aren. Nah, ini yang mumpung ketemu dengan dari wakil rakyat, dengan dari dinas, ini perlu sentuhan dikarenakan memang baru kita rintis. Ya, jadi masih sangat-sangat perlu jembatan antar sungai kecil, kemudian memerlukan tanaman pisang yang lebih banyak lagi, dan kemudian kemarin sudah dilirik dari Dirjen Hortikultura mau dibuatkan rumah olahan pisang. Jadi monggo nanti untuk mudah-mudahan nanti dari dinas dan juga bisa lebih memasarkan, memberikan sentuhan mengenai packingnya, kemudian mengenai regulasi tentang keamanan pangannya, kemudian dan legalitasnya mungkin Bu, legalitasnya sudah legalitasnya, kan ada yang masih banyak yang kemudian ternyata masih banyak lagi ada produk-produk dari berbagai kebun agung tadi, kemudian ada dari Jaban juga ada bakso goreng, kemudian ada pepaya, ya dari pepaya, kemudian dari ini keripik-keripik daun-daunan, ada bayam, ada pare, ada daun ketela pohon, itu semua dijadikan keripik-keripik ini. Kemudian banyak sekali dan kemudian wisata yang ketiga nanti adalah Kampung Aglonema. Dibikin Kampung Aglonema. Iya, itu seperti insya Allah apa, di Bu? 2023 sudah ada plangnya, nanti Kampung Aglonema. Mudah-mudahan yang pertama di Indonesia. Jadi itu kalau saya datang gitu, itu dapat apa Bu Kampung Aglonemanya? Gimana? Kalau wisatawan datang gitu ke Kampung Aglonema itu bisa ngapain aja Bu? Oh, dia bisa selfie, bisa belanja Aglonema langsung dengan berbagai aneka jenis. Jadi memang kita punya BUMDes yang ternyata masih kekurangan untuk dipasarkan, ini masih kekurangan. Sehingga kita membentuk plasma-plasma petani milenial Java Aglonema ini, harapan kami nanti bisa mendukung dari BUMKAL. Sehingga kita BUMKAL ini di angel gitu kan BUMKAL karena kelurahan gitu. BUMDes itu ya yang BUMDes itu nanti bisa memasok ke BUMDes kita. Jadi tadi dikatakan kenapa kok 2 tahun tidak boleh menjual? Dikarenakan harus punya 800 indukan dulu. Supaya nantinya kalau sudah punya 800 indukan itu akan bisa mendapatkan penghasilan rata-rata per bulan 3 juta. Insya Allah. Itu strategi marketing juga Ibu ya? Ya. Strategi marketing juga itu ya? Betul, itu supaya bisa terus-menerus untuk dijual. Karena kalau baru punya 50 dijual, habis. Iya, jadi nggak continue ya, kontinuitasnya nggak bisa diperbanyak lagi. Mungkin dari kegiatan mungkin 800 pohon, jadi pakai polybag itu. Kebayang butuh berapa itu Bu biasanya 800 ini? Lahannya mesti berapa tuh Bu minimal? Kecil, hanya sekitar 4 kali 6. Oh, nggak banyak. Iya. Jadi sekarang ini petani-petani milenial Aglonema, Java Aglonema ini sudah memiliki rumah-rumah seperti istilahnya apa ya? Greenhouse ya. Greenhouse-nya secara sederhana. Jadi mereka punya niat dari semua masing-masing. Mereka harus punya uang 5 juta untuk membuat rumah-rumah greenhouse itu. Jadi profesional ya, nggak cuman sampingan tadi ya. Kemudian dari yang lain mungkin nanti Ndak Mary juga dari batik ini dari Pak Susandoyo ini juga punya usaha batik yang kemudian membawai dari pembatik-pembatik yang ada di Tridadi. Dan punya motif batik sendiri ya Bu? Iya, untuk Kebon Agung ini menciptakan desain batik tersendiri khas namanya Kembang Turi. Kembang Turi. Jadi, apresiasi dong. Iya, itu Kembang Turi. Nggak semua tempat bisa menemukan ciri khasnya dan di sini sudah ketemu. Nah, kalau untuk ciri khas Tridadi, ini kita baru mengadakan lomba desain batik khas Tridadi dan ini akan kita umumkan di besok malam tasyakuran HUT RI yang ke-77 tanggal 21. Wah, kita tunggu kalau gitu ya. Sudah banyak yang masuk nih Bu? Sudah banyak dan temanya Slemannya tetap ada.
yaitu parijotonya harus ada. Kemudian ditambah khasnya Tridadi yang menjadi andalan kita adalah aglonema, kemudian pisang dan satunya cabai. Jadi itu 3 andalan aglonema, yang pisang dan cabai. Itu kalau ya, mau motifnya harus ada itu salah satu. Unsur itu. Baik. Kriteria penilaiannya. Yes, baik. Mbak Hanum udah senyum-senyum aja dari tadi. Mau komentar apa nih? Kasih semangat apa nih buat pelaku UKM di Tridadi? Luar biasa, amazing. Yes, tepuk tangan Tridadi. Saya salut banget nih dengan Bu Lurah yang baru ini, Bu Tati ini yang punya visi yang sangat visioner ya terhadap UMKM di Tridadi ini. Jadi tadi kami dari perwakilan masyarakat ya yang di parlemen tentu saja juga sesuai dengan tupoksi kami ya, itu pokoknya terus majulah untuk Tridadi, dan kita membantu mendorong untuk ya lewat anggaran yang diberikan lewat dinas atau lewat program-program seperti sosialisasi UMKM seperti ini gitu. Jadi misalkan seperti tadi ya teman-teman yang mungkin di sini sudah semua ke Sibakul belum ini? Yang tadi yang punya sirup sudah ikut cabai, Sibakul, punya bon cabe, punya keripik dan lain-lain ini kalau bisa ayo bareng-bareng gotong royong ya ikut di program Sibakul. Dan di situ nanti bisa menikmati beberapa keuntungan-keuntungan yang didapatkan lewat APBD, misalnya free ongkir, seperti itu. Jadi yang jelas kami dari anggota Dewan, utamanya Komisi B yang bermitra dengan Dinas UMKM dan Koperasi, sangat bangga banget dengan Tridadi dan terus maju. Hanya saja mungkin nanti biar lebih naik kelas ya, bahasanya naik kelas, biar nanti diajak Bu Siwi juga bisa nanti ikut pameran-pameran begitu Bu ya. Nah itu mungkin memang perlu biar pembinaan sistemnya itu lebih terintegrasi ikut Sibakul. Makanya kita kan Sarasehan Sibakul mengajak mereka untuk itu. Dan ini tidak hanya terbatas untuk kuliner aja. Teman-teman yang dari kria, dari fashion, dari batik, ecoprint, kemudian semua saja yang bergerak di bidang UKM bisa ikut, tidak hanya terbatas untuk kuliner. Kira-kira itu dia. Kita cek tadi pertanyaannya Mbak Hanum. Yang sudah ikut Sibakul boleh angkat tangan. Belum. Sudah ada ya ikut. Sudah ada. Berarti harus ngajak yang lain-lain untuk ikut Sibakul. Dan sudah pastinya menikmati fasilitasi ya, mungkin memaksimalkan lagi apa yang bisa didapatkan lewat program Sibakul. Kan banyak ya Bu Siwi ya, tidak hanya free ongkir. Yang jelas Sibakul kan sistem informasi pembinaan koperasi dan pelaku usaha. Jadi tidak hanya nanti di situ arena untuk transaksi aja, tapi juga di kelas-kelaskan, dibina, diarahkan gitu. Dan dibantu nanti mungkin ada tambahan modal, legalisasi, termasuk nanti kalau misalnya nih ada pelatihan-pelatihan atau ikut kurasi begitu ya, kurasi itu diseleksi gitu kira-kira layak atau tidaknya untuk kemudian nanti ekspor dan seterusnya, itu banyak sekali informasi yang ada di situ. Dan itu dibiayai oleh APBD yang kita dorong, kita ketok gitu. Sah Komisi B. Udah diketok nih soalnya ya. Mbak, bagi yang ingin bergabung di sini sudah ada Mbak Fitri sama siapa hari ini Mbak Fitri? Mbak Atika. Jadi langsung ya Bu Siwi sudah bawa rombongan ini Mbak Hanum. Jadi nggak usah nunggu. Tadi disarankan Mbak Hanum ya hari ini langsung Sibakul. Baru satu soalnya ya Pak. Nanti cerita sama yang lain manfaatnya ikut Sibakul apa. Sehingga yang lain langsung tertarik. Nah nanti habis ini Bu Ibu boleh langsung ketemu Mbak Atika dan Mbak Fitri di belakang sana ya. Bawa KTP, bawa handphone. Bawa duit, enggak pakai duit, enggak pakai duit. Email aja Bu, Bapak ada alamat emailnya ya. Nanti kalau belum punya dibikinin, tenang aja, pokoknya gampang. Bu Siwi monggo ini diapresiasi dan juga diberikan masukan.
Matur nuwun Mbak Marta. Saya kayaknya sudah diwakili Bu Hanum nih. Komplit ya. Ini cocok nih, bisa kita ajak kemana-mana menjadi agen Cibakul nih kayaknya. Gitu. Selain Komisi B langsung agen Cibakul ya. Agen Cibakul. Jadi Bu Lurah ini perlu kita apresiasi bersama Bu Lurah yang sangat istimewa, kayaknya sudah banyak sekali yang apa ya tadi. Bagaimana membranding sebuah kawasan, kayaknya sudah basic kawasan. Oh ini yang aglonema, nanti ini yang pisang-pisangan, nanti akan timbul lagi apa ya Bu ya. Ini menjadi apa ya? Menjadi sebuah kesempatan yang sangat luar biasa, terutama masyarakat yang ada di wilayah di Tridadi. Pastinya nanti akan berdampak dari Tridadi di bawah seluruh kabupaten ke seluruh DIY ke seluruh nasional gitu. Jadi karena banyak potensi yang mestinya kita bisa ambil bersama gitu. Jadi kami pastinya terima kasih sekali sama Bu Hanum, karena tanpa Bu Hanum saya pun nggak bisa apa-apa, tanpa didok gitu. Oh saya mau ini, saya ini, tapi nggak direstui, hanya sekedar cita-cita kan seperti itu. Jadi tadi bagaimana aglonema, biasanya kalau UMKM itu apa? Oh cuman makanan, food, mungkin batik, ini enggak. Hortikultura atau tanaman hias ini masuk juga di dalam Cibakul gitu. Jadi kami kemarin juga baru ada BIMTEK juga yang ada dilakukan di kantor Persatuan Perhimpunan Hortikultura Indonesia, melakukan di sana juga bagaimana meningkatkan. Karena pastinya kita tidak hanya sekedar menjual ketemu tatap muka tadi dari Mas siapa yang Aziz, bukan Mas Aziz, yang aglonema tadi Mas Didi. Mas Didi itu kan juga jualnya sudah online gitu. Mungkin ini bagian yang cita-citanya, karena kemarin juga diinisiasi untuk dijual ekspor. Pastinya ini kan juga ada sesuatu yang harus kita belajar, karena tadi Bu Hanum naik kelas itu mesti harus belajar gitu. Begitu juga saat nanti menjadi kawasan aglonema, pasti dari Bu Lurah sudah supportnya sangat luar biasa. Ini terus ditingkatkan dan banyak variasi, banyak varietas yang terus. Tapi jangan lupa semuanya, bagaimana saat kita mengawinkan, saat kita menyilangkan, itu kan menjadi sebuah hasil karya kita. Jadi semuanya Bapak Ibu, saat kita punya produk, hak paten, hakinya, ini tolong Bapak Ibu juga patenkan. Nah ini kan juga ada fasilitas dari Pemda DIY yang ada bukan di dinas kami, tapi di Disperindak juga ada. Tapi apa yang ada di dinas kami melalui Cibakul, tadi Bu Hanum sudah banyak menyampaikan, saya nggak perlu lagi ya Mbak Ning kan. Dari hulu hilirnya, dari bagaimana meningkatkan kapasitas atau saya pengen belajar mungkin meningkatkan produk saya, bagaimana legalitasnya. Sampun kagungan NIB dereng ya Bapak Ibu? NIB sudah punya. Berusaha. Sampun. Produknya tadi yang cabai itu saya lihat juga, ini cabai sudah ada PIRT-nya. Pastinya nanti akan meningkat lagi bagaimana legalitasnya. Nah, kemasannya ini bagian yang sebetulnya kemasan cabai tadi ngobrol sama Bu Hanum, ini cabenya ini enak katanya gitu. Saya belum pernah mencoba, takut ini gimana ya nanti panasnya ini sampai seberapa. Gitu. Tapi yang paling penting kita ini harus tahu terhadap kebutuhan konsumen. Konsumen yang akan kita tuju itu siapa? Saat bon cabe, minuman sirup cabe, mungkin begitu juga yang pisang, yang serba pisang. Kita harus tahu sebetulnya ini nanti akan saya jual untuk siapa. Wisatawan yang dari domestik dengan kantong dompetnya itu punya kondisi yang seperti ini. Oh ini pasarnya Bu Hanum, pasarnya Mbak Marta, pasarnya mungkin yang lebih tinggi lagi. Nah itu pasti nanti akan berdampak terhadap produk kita. Jadi Bu, dari sisi packagingnya, kemasannya, oh ini cukup dengan kertas mika atau plastik mika saja. Oh ini perlu kita tingkatkan, logonya perlu kita branding lagi. Satu lagi, tadi kan dengan kita ini sekarang kan ekonomi berkelanjutan ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kemasan-kemasan juga kita kalau bisa meminimalisir plastik, ada straplessnya kalau makanan. Karena apa? Karena kita sekarang kan dituntut bagaimana kita itu keamanan pangan. Keamanan pangan dinas koperasi bagaimana Bu fasilitasnya? Kami juga mendampingi. Bapak Ibu sekarang itu dengan adanya pandemi Covid semuanya harus hati. Bapak Ibu pasti juga hati-hati saat ngunjuk, saat beli sesuatu, mungkin dahar, makanan apa, mesti melihat gimana ya cara memproduksinya, sudah aman belum ya.
itu juga kami juga melakukan pendampingan. Pastinya kami juga sinergi dengan antar wilayah, kami juga pastinya sinergi dengan dinas terkait yang ada di kabupaten kota, terutama kalau di sini di Kabupaten Sleman, terus dengan dinas-dinas terkait. Nah, di Sibakul semuanya ada itu bagian yang ini tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa jalan kalau tidak ada komitmen dari Bapak Ibu semua. Kalau sudah punya produk, terus nggak ada gunanya kalau tidak dipasarkan. Pasarnya pasti tadi Ibu Lurah pameran gitu. Kami juga ada beberapa pameran di destinasi pariwisata, Bu Lurah, mungkin bagian yang nanti ke depan Bu Lurah kayaknya saya mau pameran di sini, Bu Sri bisa enggak? Nah, mungkin nanti itu bisa kita komunikasikan. Nah, jadi tapi ini butuh komitmen, Bu Lurah sudah menyelenggarakan, kami akan mensupport di Bu Hanum. Nah, pasti yang isi Bapak Ibu, yang mendatangkan sama Bapak Ibu juga mendatangkan konsumennya, jangan sudah ini diem gitu, karena ini harus kita pasarkan. Oh, di sini kami akan ada pameran selama 2 hari di tempat destinasi wisata. Kami pamerannya skemanya pameran destinasi pariwisata. Jadi ini mungkin bagian yang sekaligus saya sosialisasi ke Bapak Ibu semua. Jadi untuk mengenalkan saat pameran itu jangan langsung kalau nggak laku langsung kayaknya sedih gitu. Dipromosikan, mengenalkan dulu. Mungkin belum perlu pengunjungnya kayaknya saya belum pengen belilah gitu. Tapi Bapak Ibu siap kartu namanya menyapa, nanti kalau perlu hubungi saya ya Bapak Ibu. Ini bagian yang sebetulnya ini terus kita lakukan. Nah, di belakang ini Mbak Fitri dengan Mbak Atika itu juga melakukan pendampingan betul. Namanya PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Di Sleman pun ada PLUT. Jadi silahkan mau di Kabupaten Sleman atau di kami juga ada. Nah, kami juga mempromosikan produk Bapak Ibu itu ada di galeri yang ada di Dinas Koperasi, nggak berbayar, silahkan. Nanti Bu Hanum harus dikurasi gitu ini. Jadi kan biar produknya itu sama-sama kita bisa ngecek produknya sudah ada PIRT-nya belum, tanggal kadaluarsonya. Sekarang itu konsumen lihat-lihat, oh ini kapan ya buatnya, kapan ya kadaluarsonya. Kita juga harus melindungi konsumen. Nah, kami juga ada di Malioboro Mall, di Jendela Sibakul. Nanti sore kami juga mulai ada pembukaan pameran yang di Mutiara. Itu kita buka juga untuk pameran. Pastinya ini juga kita kurasi produk-produknya yang premium. Kalau Bapak Ibu belum masuk bagian yang ini, yuk belajar biar besok saya bisa masuk melangkah di ruang tersebut gitu. Bapak, selain ini tadi juga sudah ada di tayangan di video ya. Kami ini ada di bandara di ini produknya banyak sekali di Sleman, Bu Lurah. Ini Sleman ini paling banyak menempati ruang yang ada di YIA. Banget dong. Bandara baru Bapak Ibu moga-moga kalau Bapak Ibu belum masuk di sana, ayo Sleman ini paling inovasi, cepat. Bahkan saat kita evaluasi produknya juga banyak diminati. Artinya produk yang dari Sleman ini sudah memasuki apa yang menjadi cita rasanya dari para konsumen. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu belum bisa belajar kanan kiri apa ya produk yang sudah masuk, bagaimana ya caranya, produksinya kayak apa, legalitasnya, kemasannya, rasanya, harganya gitu. Nah, saat harga ini Bapak Ibu juga harus kita juga melakukan pendampingan. Saat jual cabai tadi kan Ibu, harga cabainya naik maupun turun harganya tetap sama. Nah, ini juga kami juga ini sangat luar biasa ya. Bahan bakunya naik tapi harganya naik. Ini gimana konsumennya caranya? yang seneng. Konsumennya yang senang. Jangan sampai kita memproduksi banyak tapi ternyata di belakangnya buntung, nggak untung. Nah, tapi saya yakin Ibu juga sudah ngitung. Tapi nah yuk kita dampingi karena saat naik kelas pasti ada pencatatan yang Bapak Ibu keluarkan. Oh, sehari saya mengerjakan ini. Berarti kalau sehari itu saya harusnya digaji berapa, dicatat. Cabenya belinya berapa, botolnya berapa. Ini bagian yang harga pokok produksinya harus kita hitung. Jadi dari hulu hilir, dari sisi produksinya, pemasarannya maupun dari sisi keuangannya, dari aglonema lakunya tadi sehari 5 atau 10 atau 100 tapi produksinya 8 bulan, berarti 8 bulan ini berapa ininya. Nah, ini bagian-bagian yang
Pinginnya kita ini sama-sama naik kelas dalam arti bukan hanya naik kelas ini saja, tapi dari sisi aset, omsetnya gitu. Omsetnya naik, tapi asetnya juga nambah pastinya gitu. Yang tadinya kita hanya punya satu lapak, bisa punya lebih luas lagi. Nah ini bagian yang semuanya ada di Sibakul. Jadi diajarin gitu ya Bu? Diajari gitu, diajari kita terus melakukan dan terus kita naik kelas kan. Karena tadi sudah banyak sekali Bu Hanum, Sibakul ada di, wah ini ada ongkos kirimnya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi bagaimana kita berjualan secara online, kami pun memfasilitasi ongkos kirimnya. Yang ngirim dari pemerintah. Semuanya disupport dari dana keistimewaan. Jadi ini terselenggara juga atas support dari dana keistimewaan. Kami juga fasilitasi. Tahun ini kami memfasilitasi 1.800 PIRT karena banyak kuliner ya Bu Lurah. Besok tanggal hari Senin itu saya dengan dari Sleman juga akan kita buka untuk PIRT untuk wilayah Sleman. Nah, mungkin Bapak Ibu bagian yang mungkin ada yang sudah daftar belum atau mungkin ya ini karena sudah cepet-cepetan ya ternyata Bapak Ibu kita itu harus cepat, bukan yang besar yang menang, tapi yang cepat itu yang bisa ngambil fasilitas. Saya lihat, wah ini Sleman kuotanya cepat sekali, moga-moga Bapak Ibu juga masuk di sana gitu. Apa mungkin kalau belum berikutnya ya Bu Hanum ya di ACC. Semoga nanti ada sesi berikutnya gitu, buat PIRT ya. Gitu. Tahun depan gitu. Ya, mungkin ini Mbak Marta, jadi saya sangat mengapresiasi tadi Bu Lurah sudah banyak sekali, ada kawasan batik, mungkin kawasan yang aglonema, mungkin akan berkembang lagi, tapi bagaimana kita ini sama-sama mengisi. Pasti pemerintah tidak akan bisa sendiri. Bu Lurah pasti juga akan dibantu dengan Bapak Ibu semua atas apa yang dicita-citakan, visinya Bu Lurah yang sangat luar biasa. Kami juga mensupport, program kami juga tidak akan berhasil tanpa supportnya Bapak Ibu. Di sini akademisi juga sangat banyak, pastinya ini juga menjadi peluang bagi kita untuk belajar. Sinergitas ini ya. Sinergisitas. Tadi kan soalnya Tridadi itu kan kata terakhirnya kan gotong royong ya, kolaborasi. Berangkulan. Berangkulan, berkolaborasi itu menjadi inti. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Bu Kadis. Jangan pernah kecil hati ya. Iya. Pameran itu juga bukan buat jualan sebenarnya, tapi buat branding, investasi buat ke depan. Dan gitu. untuk masuk ke Sibakul itu semua pelaku UMKM boleh, baik yang baru mulai maupun yang sudah berjalan ya. Betul. Dan di sektor apapun ini nanti tinggal dicari aja di situ sektornya masuk apa enggak. Tapi kebanyakan bisa masuk, termasuk jasa loh, sektor jasa. Enggak cuma produksi. Dan kita masih punya satu sesi lagi. Apa itu ceritanya nanti? Tetap di Sarasehan Sibakul. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional.
Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta. Masih semangat? Oh, Kita coba cek, dicek semangatnya. Semangatnya dengan Yeriel. Oke. Ayo. UMKM Naik kelas. UMKM Hebat. Jogja istimewa. Bapak Ibu juga istimewa loh. Kalau nggak istimewa, nggak hebat di sini. Iya. Nah, yang istimewa juga ada di depan Mbak Aulia. Ini boleh cerita dong usahanya seperti apa. Sambil juga menginspirasi Bapak Ibu yang di depan ini. Iya, perkenalkan nama saya Aulia Hijri Astuti. Saya owner dari Alula. Sebelumnya saya kenalkan dulu, Alula itu produksi modest fashion, jadi pakaian tertutup seperti itu yang mengkombin lurik, batik dari pengrajin lokal di masih sekitar Jogja seperti itu. Jadi saya desain sendiri Bu, terus saya produksi, saya pasarkan masih dengan sistem online. Seperti itu. Jadi Alula ini pakaian ready to wear dari etnik, berbagai kain etnik gitu yang didesain. Iya. Oh, bisa memanfaatkan sisa-sisa nggak kata Bu Kadis? Iya Bu. Iya. Iya. Jadi saya juga sebagian memproduksi upcycle recycle ya Bu. Jadi saya membuat atasan lurik. Jadi dari lebihan kain kalau saya nyebutnya ya bukan sisa kain, lebihan kain ya, lebihan kain produksi kami menjadi pakaian yang memang ya layak untuk dipakai dan seperti yang dikenakan ada lagi seperti itu. Jadi memang satu baju terkadang nggak sama setelah itu. Kalau memang lebihan kainnya habis kan udah beda motif lagi seperti itu. Jadi malah unik ya, nggak ada yang pasti, nggak ada yang sama. Kalau yang gitu upcycle recycle ya unik. Ketika bahan habis ya tidak bisa bikin yang serupa. Itu. Tadi udah komplit Bu Siwi menjelaskan si bakul ya. Udah ikut si bakul juga. Ampun ya. Dan apa yang dirasakan manfaatnya? Beberapa promo ongkos kirim ya Bu ya. Ya mungkin bagi kami penggiat online ya itu sangat bermanfaat seperti itu untuk pengiriman luar negeri, dalam negeri itu beberapa kali promo-promo itu bisa dimanfaatkan. Oh, paling jauh kirim kemana ini yang dapat free ongkir? Alhamdulillah Australia. Wow. Dapat free ongkir juga ke Australia? Ya enggak free tapi kan ada promonya ya. Ada promonya. Oh, udah sampai Australia loh. Iya, kirim apa Mbak ke sana Mbak? Pakaian untuk Muslim. Jadi beberapa ada teman yang orang Indonesia tapi tinggal di sana seperti itu karena suaminya orang Australia, pakaian Muslim. Terus sajadah traveling karena di sana itu seneng gitu pakai yang simple, terus dibawa kemana-mana gampang. Terus kayak tote bag yang mereka itu aktivitasnya kalau pagi tuh olahraga, gym kayak gitu, langsung ke pasar, langsung kemana. Jadi harus bawa ini nih tas tote bag kayak gitu yang langsung cemplung kalau belanja cemplung kayak gitu. Jadi memang less plastik ya, jadi tidak ada sampah dan plastik. dibawa kalau kosong juga udah dilipat rapi. Iya, bisa dilipat ya, seperti itu. Keren, dan itu di Indonesia banyak banget yang gitu ya. Oke, tipsnya dong buat para pelaku usaha yang tadi mungkin melihat sekilas yang menyampaikan ini, barangkali ada pengalaman untuk apa yang bisa menginspirasi. Iya, gimana ya, saya sering dapat keluhan dari teman-teman saya. Jadi kalau ayo diurus legalitasnya, ayo diurus apa HKI seperti itu dan macam-macamnya itu, mereka itu selalu bilang aduh nanti lama lah ke dinas gini ngurus yang ini.
enggak, sebenarnya kalau kita udah datang ke dinas itu ya, itu tuh pelayanannya tuh baik banget, servisnya saya merasakan sendiri ya, baik sekali. Jadi ketika kita bertanya pun langsung, oh celing, oh gini, harus gini, kayak gitu. Jadi kayaknya yang dipikirin yang enggak itu ya nggak bakalan terjadi sebenarnya kalau kita tuh berangkat kayak gitu. Orang belum berangkat kok udah bilang enggak ya, enggak gampang kayak gitu sebenarnya. Itu mungkin karena ke dinasnya 20 tahun yang lalu. Jadi yang tapi kadang mindset itu kalau kita merasa selalu sulit ya semesta kita juga menyulitkan diri kita aja kayak gitu. Jadi monggo yang belum mengurus legalitas seperti HKI itu hak paten merek ya kayak gitu, banyak fasilitas dari dinas. Saya pun mendapatkannya dari fasilitas dinas gratis seperti itu. Jadi dari yang saya dari dinas terkait yang dinas perdagangan ya Bu, itu juga ada. Mungkin dari dinas UKM juga beberapa waktu kemarin saya dikasih tahu juga ada seperti itu, ada sosialisasinya terlebih dahulu. Jadi sebelum mengurus HKI itu ada semacam sosialisasi dari mungkin yang terkait itu Kemenhum seperti itu. Jadi penjelasan itu sangat jelas sekali. Dan kita bisa konsultasi di situ. Jadi misalnya merek saya seperti ini tuh kira-kira gimana ya kayak gitu. Jadi monggo untuk walaupun masih kecil, justru karena masih kecil itu dikomplitin kayak gitu. Jangan sampai nanti kalau kita udah gede, semoga cepat gede semua ya Bu, Bapak usahanya kayak gitu. Nanti ternyata udah di HKI ini sama orang lain kan, maksudnya sayang banget gitu ya. Seperti itu. Makanya dari yang sekarang mulai usaha ini pelan-pelan jadi dikomplitin, oh ngurus ini tuh harus di sini. Jadi kita emang harus apa ya, gregetnya nyari tahu tuh harus ada kayak gitu. Ke dinas nyuwun perso. Kalau ngurus ini kayak gimana ya kayak gitu, pasti nanti dilayani dengan baik. Seperti itu. Oke. Kasih tepuk tangan dulu buat Mbak Aulia. Membesarkan hati ya. Jadi nggak susah ternyata. Kadang-kadang kita udah mikir duluan nanti susah, ribet lah, yang harus gini lah. Enggak juga. Gegek gini ya. Gegek. Enggak jalan ya enggak sampai ya. Kita harus jalan. Gitu. Harus jalan. Mbak Num, ini closing statement sekalian. Sebaiknya setelah ini apa yang bisa dilakukan oleh para pelaku UKM dan Bu Lurah di Tridadi? Jadi saya melihat bahwa salah satu kunci keberhasilan ya secara umum ya dalam membangun UMKM itu kan memang harus ada support ya. Dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini juga wakil rakyat mendorong itu secara kelembagaan dan terintegrasi. Dan sebetulnya ini sudah menjadi cita-cita di rencana pembangunan jangka menengah daerah juga di 2017-2022 ya. Di situ salah satunya ya kemudian direalisasikan menjadi Sibakul ini. Jadi ini terintegrasi secara kelembagaan, kemudian masyarakat juga aktif terlibat di sana. Kemudian itu tadi yang sampaikan Bu Siwi. Jadi diharapkan ini nanti karena kebetulan kemarin 2 tahun ya, hampir 2 tahun lebih ini malah kita tersendat oleh pandemi ya. Kemudian ini sudah mulai melandai, diharapkan sudah bisa dibilang ini pandemi sepertinya sudah hampir selesai lah, meskipun kita tetap prokes. Nah ini terus kita lanjutkan dalam hal support secara kelembagaan, secara integratif, dan yang kita harapkan tentunya di ke depan setelah 2022 ini kemarin dalam visi misi Pak Gubernur juga ya kan ada recovery pemulihan ekonomi yang dimana di Jogja ini ya salah satunya ditopang oleh UMKM ya. Ini memang benar-benar harus terus digeliatkan, digerakkan dan itu langsung dari masyarakat. Jadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Aulia tadi ya, monggo ini pemerintah sudah istilahnya mengajak gitu ya, sudah menjemput bolanya atau dijemput ya, silakan dijemput gitu ya. Jadi silakan berbondong-bondong untuk ikut program ini karena ini sangat bagus dan saya rasa kalau ini nantinya ya transformasi digital ini kan luar biasa Mbak Aulia ini juga nggak punya gerai, nggak punya kios tapi bisa sampai Australia. Betul. Gitu. Artinya panjenengan tidak perlu takut harus punya nyewa tempat atau sekarang serba
tanpa batas dan waktu dan ruang itu hampir tidak ada karena sudah ada transformasi digital. Ini juga kita dorong Mbak Marta Sasongko. Jadi teman-teman UKM, Dinas Koperasi UKM maupun Dinas Perindak itu juga mendorong untuk itu anggarannya pokoknya untuk bagaimana transformasi digital ini benar-benar diterapkan dan semua melek teknologi gitu. Sudah tidak ada lagi orang bilang saya nggak bisa ya, harus bisa gitu. Kalau nggak bisa minta tolong anaknya atau cucunya gitu. Yeah. Jadi memang harus ditopang oleh para milenial juga karena memang eranya sudah era yang digital. Gitu. Jadi saya kira itu dan terus maju UMKM khususnya UMKM Tridadi ya, semoga terus bersinar terang. Gitu loh, sudah didorong, sudah difasilitasi, sudah dijemput, tinggal diambil kesempatannya. Yang jelas tadi semua fasilitas ini punya dampaknya langsung ke Bapak Ibu semuanya ya. Bukan ke kita loh, kita berdua malah nggak dapat bagian loh ya. Betul Kak Marta. Saya mau ngambil free ongkir Bu, buat ngirim Mas Dibio, boleh nggak? Ngirim pulang ke Rangkasa. Oh mahal kayaknya. Ada yang lebih. Nah kalau kurang puas dengan free ongkirnya, kenapa? Kirim lagi, dapat free ongkir lagi. Kirim doa itu free ongkir juga. Langsung kalau itu ya. Iya Pak Marta. Ada pesan apa dari Bapak Debio? Saya ingin membuktikan bahwa jargon dari Kelurahan Tridadi ini benar adanya, yaitu berangkulan bersama-sama. Coba Bapak angkat, Bapak Ibu jarinya diangkat, 1 ditepukkan, jari 2 tepukkan, jari 3, 4 jari, 5 jari tepukkan. Artinya kebersamaan itu yang akan menguatkan kita. Ya. Satu aja tidak bersuara. Nah, begitu semua itu suaranya akan terdengar. Akan terdengar. Oke, super sekali loh ya temanku ini. Mari kita berangkulan. Terima kasih untuk narasumber Bu Siwi, Mbak Hanum, Bu Lurah, dan Mbak Aulia. Inspirasi ini semoga punya dampak. Dan dampaknya semoga langsung dirasakan. Jadi setelah ini langsung daftar Sibakul ya. Iya. Terima kasih banyak, saya Marta Sasongko. Saya Dibio Primus. Dari Sarasehan Sibakul, tetap semangat UMKM. UMKM naik kelas. UMKM hebat. Jogja istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyune anyempyok golek papan kang lega.
ngono kae